Peraturan KPU nomor 18 perubahan KPU nomor 3 tahun 2017 bahwa persyaratan dukungan dari jalur perseorangan tentu itu ditetapkan berdasarkan dari jumlah atau dari data pemilih terakhir, yaitu dari DPT pemilih terakhir. Tentu pada pemilihan lewat, pada pemilihan umum, data pemilih kita khusus di Toba Samosir yaitu DPT kita 126.000. Jadi ini yang diatur di peraturan KPU nomor 18 bahwa dukungan jumlah penduduk yang termuat dalam DPT terakhir. Jadi apabila sampai dengan 250 jiwa di DPT terakhir, tentu dia harus mengumpulkan dukungan 10%. Tentu 10% yang dimaksud adalah 10% dari jumlah DPT. Itu yang harus dikumpulkan oleh calon perseorangan yang nantinya dilampirkan di model B1 KWK. Jadi model B1 KWK adalah surat pernyataan dukungan dari pendukung. Itu yang pertama. Jadi lalu kalau penduduk atau data pemilih atau DPT terakhirnya 250 sampai dengan 500 jiwa, tentu dukungan yang harus dikumpulkan adalah 8,5%. Lalu kalau 500.000 sampai dengan 1 juta jiwa, dukungan yang dikumpulkan oleh calon perseorangan yaitu 7,5% atau 2,5%. Lalu kalau lebih dari 1 juta jiwa, dukungan yang dikumpulkan sebesar 6,5%. Lalu sebelum persebaran, tadi saya sampaikan bahwa DPT terakhir KPU Toba Samosir di pemilu 2019 yaitu sekitar 400.000. Tentu kita sudah menetapkan jumlah syarat minimum dari 126.000. Jadi berdasarkan ketentuan PKPU peraturan Komisi Pemilihan Umum nomor 18 tahun 2016 bahwa kita masuk di kategori pertama, yaitu masih di bawah 250. Tentu calon perseorangan atau dukungan persyaratan calon perseorangan yang harus disampaikan ke KPU langsung 10% dari 126.000. Itu yang harus dikumpulkan oleh calon perseorangan. Lalu seperti apa nanti bentuk dukungan itu adalah fotokopi KTP. Jadi tadi kita sengaja disampaikan untuk kami menyampaikan materi bahwa peraturan KPU memperlakukan bahwa KTP yang digunakan adalah KTP elektronik. Itu kaitannya dengan kenapa di awal. KTP elektronik, fotokopi KTP elektronik 10% dari 126.000. Dan itu nantinya ditempelkan di model B1 KWK. Jadi model B1 KWK ini adalah syarat dukungan dari si penduduk terhadap bakal calon bupati yang didukung. Jadi nanti disini diletakkan. Lalu perbedaannya memang di tahun 2018 atau tahun 2015 bahwa B1 KWK ini fotokopi KTP-nya tidak langsung ditempel. Jadi dulu dia KTP-nya dikumpulkan langsung diantar ke KPU. Kalau di pemilu pilkada 2020 bahwa fotokopi KTP langsung ditempelkan ke B1 KWK-nya. Lalu B1 KWK atau surat pernyataan dukungan tidak perlu dibubuhi materai. Kalau dulu dibubuhi setiap orang yang berdukungan dibubuhi dengan materai, tapi untuk 2020 tidak perlu dibuat materai. Jadi langsung ditempel surat pernyataannya, lalu nanti langsung diteken oleh pendukung. Tidak perlu dibubuhi materai. Itu terkait di syarat dukungan yang 10%. Jadi kita di Toba Samosir dasar hukum yang mengatakan kita 10% adalah dari jumlah DPT terakhir. Itu yang pertama. Lalu ada juga ketentuan sesudah terpenuhi 10% dari jumlah DPT, lalu ada ketentuan yang diatur peraturan KPU, dia juga harus tersebar atau ada persebarannya
lebih dari 50%. Jadi harus persebarannya di lebih dari 50%. Tentu Bahasa Mesir berdasarkan konsultasi kita dengan pemerintah bahwa Kabupaten Bahasa Mesir ada 16 kecamatan. Jadi dengan ketentuan ini lebih dari 50% tentu persebarannya seminimal mungkin harus tersebar di 9 kecamatan. Jadi yang persebaran yang kita inginkan. Jadi persebaran yang dimaksud bukan jumlah yang dicari di setiap persebaran tadi. Jadi kalau sudah satu aja di satu kecamatan, itu adalah bagian dari persebaran. Jadi tidak perlu contoh dari 9 kecamatan ini harus sama. Contoh karena sekitar 12.000 langsung atau 2.000 per kecamatan tidak perlu. Satu juga di dalam satu kecamatan adalah bagian dari persebaran. Itu yang dimaksud lebih dari 50%. Jadi saat nanti di satu kecamatan itu tetap kita hitung adalah satu persebaran. Jadi bukan dari jumlah foto 3 TP-nya yang kita tarik di persebaran. Terus, lalu terkait dengan dukungan, tadi kan di awal kita sampaikan bahwa foto KTP elektronik. Jadi inilah dokumen dukungan yang disampaikan oleh bakal calon perseorangan kepada KPU. Yang diserahkan adalah fotokopi KTP elektronik atau suket dibuat dengan menggunakan formulir B1 KWK perseorangan. Jadi ini nanti formulirnya. Jadi langsung ditempel KTP-nya. Lalu ada data pribadi dan harus diisi. Sebenarnya ada data pribadi yang harus diisi karena nantinya juga data pribadi ini akan menjadi akun kami dalam hal verifikasi faktual. Jadi tadi disinggung di capit ada data-data kependudukan. Kita juga dalam hal verifikasi faktual, apabila dalam verifikasi faktual tidak kita temukan di tempat contoh alamatnya adalah Baliki, ternyata kita faktualkan ke tempat tidak ada orangnya, bahwa itu adalah dukungan tidak berusaha. Jadi harus sesuai dengan tempatnya di B1 KWK. Lalu yang ini B1 KWK yang dicetak dengan aplikasi Silon. Lalu ada juga B2 KWK yang dicetak dari aplikasi Silon. Jadi terkait dengan B1 KWK dan B2 KWK yang bersumber dari Silon, tentu sebelum masuk ke Silon, bakal calon perseorangan harus menyerahkan tim penghubung kepada KPU atau KPU yang membawa surat mandat dari calon atau bakal calon bupatinya. Jadi nanti ada surat mandat dari calon bupatinya siapa tim penghubungnya. Lalu nanti LOI-nya akan kita lakukan bimbingan teknis dalam hal penggunaan aplikasi Silon. Jadi untuk pemilu, untuk pilkada 2020 ada nanti Silon yang tetap kita pakai, yang jauh beda dengan Silon waktu pemilihan umum. Tentu ada Silon offline nanti yang digunakan, ada Silon online. Jadi tim penghubung ini adalah yang menjadi operator dari bakal calon perseorangan. Tentu berdasarkan surat mandat yang diberikan oleh calonnya kepada KPU, tentu kami akan memberikan user Silon. Itu nanti dasar kesimpulannya. Nanti akan kita berikan juga format seperti apa format dari surat mandat ada di KPU. Jadi siapa yang dimandatkan kita berikan nanti user Silon dan passwordnya, sehingga para calon yang dari jalur independen atau jalur perseorangan bisa dari sekretariatnya langsung mengirim data ke KPU. Jadi kita tidak menerima data langsung diantar. Jadi mekanisme adalah nanti akan diikut seluruh contoh dari 12.000 dukungan, 12.000-nya harus diikut ke Silon nama-namanya. Ada nicknya, nama, alamat, masih namanya. Nanti akan terlihat di Silon, dan di Silon itu tersendiri nanti akan melakukan pengprosesan persebaran yang saya sampaikan dari di awal. Jadi persebaran dari 9 itu juga harus kelihatan di Silon. Silon yang langsung menjawab. Jadi operator bisa langsung menilai sudah tersebar atau tidak, sudah tercapai 12.000 sekian atau tidak.
Apabila nanti ada NIK yang ganda, otomatis silonnya akan menghapus salah satu. Jadi di silon itu nanti akan terhapus karena NIK sesuai dengan pemahaman juga dan peraturannya bahwa satu orang dalam satu NIK. Otomatis kalau ada NIK yang ganda akan terhapus satu, tidak muncul di silon. Jadi operator bisa melihat nanti sudah terpenuhi sejumlah syarat minimum. Lalu mana yang muncul di silon? NIK yang pertama di input, itu yang pertama. Lalu yang kedua ketika ada data langsung dia ditolak. Itu terkait dengan B11. Lalu sesudah di input nanti dia ada form Excel di silonnya. Itu yang dimasukkan lalu yang nanti di print B1 KWK, di print lah itu dari silon. Di situ langsung kelihatan nanti rekap dari jumlah syarat dukungan, yaitu 12.000 sekian, lalu persebaran sekian, itu nanti yang muncul. Lalu ini ditandatangani oleh bakal calon bupati dari calon persoalan. Ini yang ditandatangani oleh bakal calon. Tentu ini juga ini yang dihubungi oleh materai. Kalau yang pertama tadi bisa kalau tidak dihubungi materai, ini harus dihubungi oleh materai, oleh calon persoalannya. Jadi ini dihubungi. Itu terkait dengan B11 KWK. Jadi harapan kami bagi Bapak sekalian atau tim daripada bakal calon, kita juga sudah membuka helpdesk di KPU terkhusus kepada jalur masyarakat. Jadi harapan berangkat dari sini boleh langsung diserahkan mandat dari handphonenya. Supaya kita lakukan belajar bersama lah, saya sampaikan. Belajar bersama kita bagaimana penggunaan silonnya, lalu kita akan berikan usernya dan nanti passwordnya. Karena setiap tim penghubung atau elko dari bakal calon berbeda-beda user, berbeda-beda password. Jadi tidak sama passwordnya. Tentu nanti apabila ada kegandaan atau ada calon B, itu nanti akan diverifikasi di faktual. Jadi yang dimaksud dari ada tadi 2 NIK yang sama itu adalah hampir 301 calon, bukan antar calon. Jadi di verifikasi faktual nanti kita akan lakukan mana yang dihubungnya. Itu kalau untuk di persoalan kemana dihubung oleh tertutup. Oke, lalu begitu juga dengan B2 KWK yang nanti akan diberi dari silon turunan dari B1 KWK. Jadi nanti di B2 ini adalah sudah rekap keseluruhan per kecamatan langsung kelihatan. Kalau tadi di B1 kan dikumpulkan dalam satu kecamatan, desa ini lalu per kecamatan. Ini juga hanya diberi dari silon. Lalu terkait dengan B1 KWK dan B2 KWK, ini juga nanti di saat pendaftaran yang diserahkan ke KPU. B1 KWK adalah fotokopi surat pernyataan dukungan dan yang ditempelkan KTP, ini diserahkan ke KPU aslinya dan satu nanti juga salinannya di saat pendaftaran. Seminimal mungkin dibuat saja. Kalau yang kami itu sebenarnya 3 rangkap. Tujuannya 3 rangkap adalah bahwa syarat dukungan ini nanti akan kita sahkan 3-3-nya. 1 asli, 2 salinan. 1 salinan akan kita berikan kepada pasangan calon. Yang 1 lagi salinnya akan kita teruskan ke PPK dan PPS untuk verifikasi. Lalu yang asli sebagai asli oleh KPU. Itu dasar kita kemarin juga membuat 3 rangkap dan di PKPU harus juga memang dikeluarkan. Tapi sebenarnya mungkin 2, 1 asli dan 2 salinan, 1 asli dan 1 salinan. Kalau si calonnya tidak mau contoh yang salinan yang kami sahkan, tapi kami bisa minimal mungkin harus menerima 2, yaitu B1. Itu nanti yang asli juga 1, baru fotokopi 1 atau salinan. Lalu yang B11 juga dibuat itu berdasarkan print dari aplikasi silon, lalu juga materai, lalu tangani, lalu dibuat 1 salinan. Itu yang diserahkan ke KPU. Jadi saat pendaftaran nanti
kemudian diserahkan ke KPU, itu yang kita inginkan.